Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alaihi sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Yang saya hormati kepada seluruh dewan juri yang ada di sini, semoga Allah berkahi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bahkan bukan melainkan yang ada di muka bumi, seluruh jagat raya Allah yang menciptakannya. Dan Allah menciptakan semua manusia sesuai kebutuhannya masing-masing. Mulai dari kebutuhan primer sampai sekunder, Allah yang memberikan dan Allah yang menciptakan. Karena apa? Allah adalah yang Maha Pencipta dan Allah yang Maha Kuasa. Di malam ini kita berkumpul untuk mementingkan akhir zaman dan mengimbangi akhir zaman yang sekarang kita alami. Akhir zaman yang kita jalani sekarang adalah akhir zaman yang penuh tantangan dan cobaan. Harus gimanakah kita selaku menjadi santri? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Kita harus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikianlah kita dapat menghadapi tantangan cobaan yang ada di zaman sekarang. Yang kedua, kita harus menghindari hal-hal dunia. Dengan kita menghindari, jangan pernah kita terlena dengan hal-hal dunia yang hanya sementara. Kita harus ingat tentang perkara akhirat yang adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, kita harus membangun kemandirian. Kita itu harus mandiri, berpikir bijak dalam bertindak mengelola waktu yang baik. Dan yang keempat, kita harus mengembangkan kebijaksanaan. Kita harus berbijaksana dalam menghadapi masalah dan mencari solusinya. Dan yang kelima, harus meningkatkan kesadaran spiritual. Harus meningkatkan spiritual itu berbentuk dengan apa? Yang pertama, berzikir, berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir itu mengaji. Dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, kita dapat melaksanakan, kalian akan menjadi santri yang tangguh beriman dan menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. La yunkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azminati wal amkinati, yang mengandung arti tidak diingkari perubahannya hukum disebabkan perubahannya zaman dan tempat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Zaman boleh berubah tapi iman tidak boleh goyah. Walaupun tahun boleh beruntun tapi keyakinan tidak boleh berayun. Walaupun bulan boleh berjalan tapi ketauhidan tetap dominan. Walaupun hari boleh berganti tapi iman tetap eksis dalam hati. Walaupun waktu boleh berlalu tapi iman tetap menyatu dalam kalbu. You understand? Di zaman sekarang, orang yang berzina sudah di mana-mana, orang yang mabuk-mabukan sudah merajalela. Karena apa? Karena dia telah tertipu dengan hal-hal dunia. Padahal Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna dzarul akhirata lahum hayawan law kanu ya'malun. Surat Al-Ankabut ayat 64. Subhanallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis tersebut yang mengandung arti kehidupan dunia hanyalah benda gurau dan permainan yang hanya sementara. Sesungguhnya mereka tahu Allah telah mengatakan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Karena sebagai kita santri yang sudah tahu bahwa Allah telah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu, maka dari itu al-aqlu mamluun bil ilmi wal jasadu mamluun bil amal wal qalbu mamluun bil iman. Yang mengandung arti akal penuhi dengan ilmu, jasad penuhi dengan amal, dan hati penuhi dengan keimanan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini tidak akan lama lagi karena dunia ini akan hancur. Kapan dunia ini akan hancur? Ketika di muka bumi ini sudah banyak orang yang mementingkan kepribadian masing-masing dibanding iman kepada Allah. Tapi ada 3 perkara yang tidak akan hancur dengan 3 perkara. Yang pertama, ketika di muka bumi ini masih banyak orang yang berzikir kepada Allah, masih banyak orang yang menginginkan sahabat Rasulullah. Dan yang kedua,
ketika di muka bumi ini masih banyak orang yang memandangkan adzan subuh. Dan yang terakhir, ketika di muka bumi ini masih banyak orang yang menjaga persatuan-kesatuan agama Islam. Nah, pertanyaan saya sekarang, masihkah 3 perkara tersebut di antara negara kita? Masihkah di antara kita 3 perkara tersebut yang saya ucapkan tadi? Tapi ketika 3 perkara sudah tidak ada salah satunya, maka tinggal menunggu kehancurannya dunia. Subhanallah. Ketika kita mati, hanyalah amal kita yang akan kembali, dan jasad dagingnya belatung, dan arwah akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Ada hadis yang menerangkan, man dakhala qabra bila sadin ainin amalin suaya faka'anna masaqala bakhra bila sabinatin. Yang mengandung arti apa? Yang mengandung arti ketika setiap orang yang mau masuk ke dalam kubur atau yang disebut mati tidak membawa bekal itu amal soleh, maka dia seperti orang yang lagi berjalan di atas lautan yang tidak memakai kapal, maka dalam arti dia bakal celaka. Karena apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal perbuatan yang kita tanam di dunia sekarang, amal kebaikan kita akan menemuikannya kembali, dan sebaliknya sekecil apapun amal keburukan yang kita tanam di dunia sekarang, maka kita akan menemuikannya kembali. Karena apa? Dunia mazratul akhirah. Kalau dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya akhirat, maka dari itu tingkatkan iman kita, perbanyak amal kita. Dan kita harus ingat bahwa akhir zaman adalah waktu untuk kita lebih memperbaiki diri kita. Dari buruk harus menjadi baik. Maka dari itu kita harus semangat selalu untuk berjuang, apalagi yang lagi memperjuangkan seseorang. Pesan dari saya pribadi, jangan pernah malu untuk memperbaiki diri walaupun seisi dunia menertawakan masa lalu kalian. Kenapa? Tidak semua orang itu selalu baik, dan tidak selalu manusia itu tidak selalu buruk. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan.